warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, kembali di program Belahan Jiwa. Tentunya kita akan bahas terkait topik-topik muamalah kita dengan pasangan gitu ya. Dan hari ini temanya adalah menjaga getar cinta walau sudah lama menikah. Tentunya akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah anggota Keputrian MTA Pusat, ada Ibu Sri Purwaningsih SH SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini, Bu Pur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Temanya hari ini sesuai nih dengan Bu Pur nih ya. Kita langsung tanya ke Bu Pur, ini sesuai sekali ini temanya ya. Ini temanya adalah menjaga getar cinta walau sudah lama menikah gitu, Masya Allah. Kalau Bu Pur nih usia pernikahannya kalau boleh tahu sudah berapa lama, Bu Pur? Saya menikah tahun 87 ya, jadi berapa tuh? 28 tahun kelihatan. Masya Allah. Masya Allah, sudah mau 30 tahun ini ya, sudah seperempat abad sudah lebih. Sudah lebih ya. Luar biasanya pastinya pas gitu ya dengan temanya hari ini terkait menjaga getar cinta nih walaupun sudah lama menikah. Nah, pastinya Bu Pur, kita juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga pastinya bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, Bu Pur nih silahkan untuk menyampaikan mukadimah hari ini dan menyapa pemirsa yang mungkin juga sudah kangen dengan suara Bu Pur gitu nih, silakan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar MTA FM, Radio Persada FM, dan juga para pemirsa MTA TV yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Juga salawat dan salam, semoga salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk para pengikutnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pemirsa yang berbahagia, ini dengan tema menjaga getar cinta, saya sudah bisa merasakan getar-getar cinta dari para pemirsa dan para pendengar ini ya, yang sedang bergetar di rumahnya masing-masing ya. Ya, semoga semua pemirsa dan pendengar yang berbahagia selalu diberkahi hidupnya oleh Allah ya, tetap mendapatkan pasangan yang solih dan solihah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sehingga kita nanti bersama-sama bisa menggapai jannah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, kita bisa berjumpa kembali ya setelah lama mungkin saya mengisi setiap ada minggu kelima ya, minggu kelima tidak setiap bulan ada minggu kelima ya. Betul. Ini bisa 3 bulan atau 4 bulan sekali ya. Jadi memang kadang-kadang kalau pernikahan itu sudah berusia lama, itu kadang-kadang mungkin banyak yang mulai bosan gitu ya, mulai bosan karena yang dilakukan hal yang monoton seperti itu saja, itu kan mulai bosan. Tapi kalau kita menyaksikan ya, walaupun mungkin angka perceraian dikabarkan ini semakin meningkat gitu ya, dari tahun ke tahun semakin banyak yang bercerai, tapi banyak juga ya bagaimana orang yang usianya sudah senior begitu ya, sudah senior, sudah lama menikahnya tapi tetap harmonis ya, tetap bisa berbahagia bersama di usia senjanya ya, bahagia bersama di usia yang semakin menua ya. Ini mungkin kita bertanya-tanya, apa tuh resepnya kok bisa seperti itu ya? Kalau kita melihat, tentu kita melihat suri tauladan kita, yaitu keluarga Rasulullah ya. Kalau kita melihat itu ibunda kita, ibunda Siti Khadijah ya, istri Rasulullah, itu kan sebetulnya bukan terbilang yang masih belia begitu ya. Pada saat menikah dengan Rasulullah pun juga usianya sudah lebih tua. Tapi kalau sesudah ibunda Khadijah itu wafat, itu kalau mungkin Rasulullah itu bertemu
sahabat-sahabat beliau, dengan saudara beliau yang mengingatkan kepada istrinya, itu kita melihat tuh masih ada getar-getar cinta gitu ya. Dari Rasulullah tuh getar-getar cintanya kepada istrinya tuh masih ada. Itu terbukti ketika bertemu dengan sahabatnya, ingat kepada istrinya, kemudian sahabatnya tuh akan dijamu dengan sebaik-baiknya, dijamu pokoknya begitu ya, karena ingat sekali dengan istrinya. Itu beliau sudah wafat pun itu getar cintanya masih ada itu ya di Rasul. Nah itu kita kan, aduh, seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh Ibunda Siti Khadijah, walaupun secara fisik gitu ya, secara fisik itu tidak terlihat muda lagi, sampai apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan membuat cemburu kepada istri yang lain begitu ya. Ibunda Siti Aisyah kan sangat cemburu itu. Apa tidak ada yang menggantikan ya? Kenapa selalu disebut-sebut terus begitu ya? Tidak ada yang menggantikan istri yang lebih muda gitu ya, yang lebih cantik dan sebagainya. Ternyata Rasulullah di dalam hatinya tuh mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan gitu ya. Bagaimana Ibunda Khadijah. Jadi ini saya juga tertarik untuk bisa mengulik ya, mengupas apa tuh sebetulnya yang dilakukan kok sampai salah sebegitunya gitu ya, sebegitunya itu sudah wafat itu masih ada getar cintanya di dalam diri Rasulullah ya. Ini kita yang sudah punya suami masih ada, itu jangan sampai hilang getar cintanya begitu ya. Jadi memang yang pertama kalau kita melihat suri tauladan kita itu, yang kita cintai itu memang yang pertama adalah Allah dulu. Kita harus mencintai Allah dulu. Kemudian yang kedua tentu Rasulullah ya, Rasulullah. Kemudian yang ketiga itu jihad di jalan Allah begitu. Sehingga pada saat Rasulullah itu sudah mencapai usia 40 tahun dan mendapatkan wahyu, itu kan banyak sekali tantangannya yang harus dihadapi, dan ini Ibunda Khadijah inilah yang mendukung dengan penuh ya. Semua hartanya itu mungkin ya dihabiskan untuk mendukung perjuangan itu ya, perjuangan dakwah itu. Nah seperti itu yang memang dilakukan. Jadi dukungannya, kasih sayangnya ini penuh full, sehingga pada saat suami kita ini sedang dalam keadaan susah, terpuruk, itu bisa larinya yang bisa mengobati kesedihannya adalah istrinya. Maka dalam keadaan situasi seperti itu tuh tidak bisa dilupakan oleh suami ya. Jadi memang harus kita ingat itu ya. Yang pertama adalah Allah, kemudian Rasul, kemudian jihad di jalannya. Nah makanya saya sendiri itu, suami saya pada saat masih menikah itu, baru aja menikah gitu ya, baru aja menikah itu sudah mengatakan, kamu harus siap-siap jadi istri saya yang keempat katanya. Jadi, gitu? Iya, jadi udah langsung siap jadi istri yang keempat. Karena yang pertama adalah Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga jihad. Nah kamu yang keempat. Jadi saya sudah menyiapkan sejak awal bahwa saya adalah istri yang keempat. Jadi saya ingat pada waktu saya ta'aruh di depan murid-murid saya sampaikan bahwa saya adalah istri yang keempat dari suami saya. Jadi waktunya itu akan dibagi-bagi, saya hanya mendapatkan 1/4 dari waktu dari suami saya. Seperti itu. Jadi itu memang sudah disiapkan ya. Jadi kita pun akhirnya juga mengutamakan itu, Allah yang kita utamakan. Jadi kita tidak pernah kesepian karena ada Allah di sana begitu ya. Nah itu yang harus kita utamakan. Kemudian kita menikah pun juga kita niatnya adalah mencari ridho Allah ya. Jadi pada saat kita menikah, kita tahu pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang di sepanjang hidup kita. Isinya adalah dengan full dengan pahala kalau kita mau di sana ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dulang begitu di sana. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kehidupan rumah tangga kita. Kita adalah berjuang untuk bisa mendapatkan banyak pahala itu. Nah, yang pertama harus dilakukan, yang pertama adalah kita harus lakukan apa yang ingin kita dapatkan. Jadi contohnya kalau kita ingin diperlakukan seperti apa, maka kita perlakukan dulu. Jadi kita jangan menunggu orang lain melakukan untuk kita, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Contohnya yang paling mudah, yang paling murah, yang gratis begitu ya, senyum gitu ya, senyum. Jadi pada saat suami kita datang gitu ya, dari aktivitasnya pulang kembali ke rumah, apalagi sesudah pergi dari luar kota gitu kan, capek. Pertama buka pintu, itu yang mudah adalah senyum ya. Itu jangan lupa, itu kita berikan senyum kita yang terbaik ya, senyum yang tulus dan sabar dalam tersenyum. Maksud saya di sini adalah senyum jangan terus atau pada saat kita senyum itu kan belum tentu suami kita kan langsung memperhatikan wajah kita. Kadang-kadang masih
masih buka sepatu mungkin, masih menyimpan tas mungkin, masih buka pintu, minimal 7 detik gitu ya. Kita senyumnya, dihitung sampai hitungan 7 detik ya ibu-ibu ya. Senyum 7 detik, nanti kalau sudah 7 detik itu nanti akan tetap akan menatap wajah kita, memperhatikan kita. Jadi senyum begitu terus, senyum ya dengan tulus begitu ya. Kemudian kita cium tangannya ya. Ya kita sambutlah dengan antusias begitu ya. Nah, itu yang pertama kita berikan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita punya kesalahan kan kita ingin kesalahan kita jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit terus, dimaafkan kan kita seperti itu. Namanya kita hidup berkeluarga bertahun-tahun pasti kita juga punya kesalahan. Nah, untuk itu kita dimulai dari diri kita sendiri memberi maaf ya. Berilah maaf. Maafkan suamimu gitu ya. Jadi kalau kita memberi maaf itu, suami juga kan punya kesalahan juga, baik kecil maupun besar itu ya. Kalau kita simpan terus itu yang namanya kesalahan ya. Wanita tuh biasanya ini pemegang memori terbaik ya. Kartu memorinya lebih dari 64 giga kali ya. Disimpan itu biasanya hal yang menyakitkan tuh kan wah masuk gitu dalam memorinya tuh dalam banget itu kalau wanita itu ya. Nah, kalau kita menyimpan hal yang tidak enak dalam diri kita, itu akan menjadi penyakit. Maka sebaiknya jangan disimpan. Yang disimpan adalah hal-hal yang menyenangkan saja gitu ya. Jadi yang tidak senang itu jangan disimpan. Dengan cara seperti apa kita membuangnya? Dengan cara memaafkan. Jadi maafkan. Kesalahan suami itu maafkan. Jadi pada saat kita memaafkan tuh kita menyambutnya kan bisa dengan tulus ya. Tidak ada rasa ganjelan-ganjelan yang nggak enak, itu udah maafkan dan tidak usah dilupakan, nggak apa-apa masih ingat tapi kita sudah tidak sakit hati ya. Udah kita maafkan kesalahan-kesalahan dari suami kita begitu. Yang kedua itu ya. Kemudian berikutnya biasakan kita untuk bisa memberikan apresiasi. Ya, apresiasi. Kadang-kadang hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh begitu ya, itu jangan lupa kita ucapkan terima kasih ya. Ya umpamanya suami kita sedang masak ya, aduh mas mirinya habis sih. Itu ya, saya harus keluar pakai kerudung nih, ada yang jual sayur di samping rumah, tiba-tiba suami langsung keluar memberikan miri. Itu jangan lupa ucapkan terima kasih suami loh ya mau bersusah payah memberikan miri. Walaupun cuma di samping rumah gitu ya. Di samping rumah, aduh terima kasih mas, sangat berharga ini, makasih banget gitu. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu tiga kata itu ya, tolong ya, terima kasih, maaf, itu jangan lupa selalu menjadi bagian daripada keseharian kita kalau kita berkomunikasi dengan suami ya. Jadi kan berikan apresiasi. Apapun ya, suami membawa oleh-oleh, walaupun hanya jeruk gitu ya, itu ya. Aduh terima kasih mas, lagi pengen yang seger-seger kok ya datang jeruk. Makasih banget ya mas ya, itu jangan lupa ya, apresiasi. Jadi jangan jeruk. Di sini juga ada jeruk gitu. Ada jeruk. Aku di kulkas baru banyak tuh jeruk tuh mas. Harganya berapa? Langsung ditanya gitu ya. Malah dibandingin. Iya. 20.000. Di sini kemarin cuma beli 10.000. Mahal amat tuh. Jangan ditanya harga kalau dikasih oleh-oleh ya. Jangan ditanya harga. Apapun yang diberikan oleh suami, kalau diberikan oleh-oleh tuh terima dengan senang hati. Ucapkan terima kasih gitu ya. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh suami untuk kita, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu dari istri kepada suami. Suami juga begitu ya. Ini kan yang pemirsa juga ada yang suami juga kan ya. Jadi suami juga begitu kalau umpamanya istri memasakkan apa yang disukai, walaupun sepele lah sayur sop gitu ya. Senangnya sayur bening, dimasakkan sayur bening. Ya diberikan apresiasi. Nah seperti ini loh yang saya inginkan. Saya kemarin berhari-hari tugas dinas keluar kota, di hotel nggak ada yang seperti ini. Ini saya kangen nih loh sayur bening. Nah itu kan istrinya kan seneng ya nih masak ngelegake gitu kan, ngelegake istrinya. Jadi jangan lupa diberikan apresiasi apapun yang dilakukan. Walaupun hanya segelas air putih ya, suaminya datang tahu senengnya air hangat, istrinya langsung, mas air hangatnya silakan diminum. Wah ini lagi ngelak-ngelak, celes gitu. Seperti ini loh yang saya inginkan. Jadi seneng gitu kan. Jadi jangan lupa pokoknya semua yang dilakukan oleh suami kita kepada kita, yang dilakukan oleh istri kita kepada kita, berikan apresiasi. Jadi kalau istri itu nanti mungkin sudah mulai dari pengantin baru kan, mulai putra ada anak-anak yang lahir kan. Itu kan kalau seorang ibu itu kalau
punya anak lebih dari 3 ya, yang balitanya ada 2, apalagi ada 3 di rumah tuh repot banget, kelihatan capek sekali. Maka begitu suami datang ya, itu jangan lupa berikan apresiasi kepada istrinya. Kadang-kadang kalau istrinya kelihatan capek gitu, aduh capek banget ya mah, maaf ya saya nggak bisa bantu. Hanya dengan begitu aja istrinya udah, aduh aku difahami gitu ya, difahami, dia merasa difahami perasaannya. Nah, seperti itu tuh sangat melegakan istrinya. Hal-hal yang kelihatannya kecil seperti itu bisa membuat getar cintanya kembali tumbuh gitu ya. Yang tadi udah capek banget itu mulai tumbuh lagi getar-getar cintanya ya. Nah seperti itu. Kemudian juga jangan lupa seorang istri itu bagaimanapun situasinya, buktikan bahwa apa yang sudah diupayakan oleh suami kepada kita itu tidak sia-sia, bahwa itu membuat kita menjadi bahagia gitu ya. Jadi kan ada umpamanya istri seringnya mengeluh terus ya, terus suami udah melakukan ini, nggak ada ucapan terima kasih. Kok hanya seperti itu, seolah-olah kan seperti itu ya. Dan juga istrinya kelihatan susah terus gitu. Itu suami itu susah loh seperti itu. Susah jadinya, duh istriku kok ya, hidup bersamaku tidak bahagia. Maka biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah usia pernikahan mungkin sudah agak 20-an tahun ke atas begitu, itu suami itu akan mencari wanita lain yang bisa dia bahagiakan. Hati-hati gitu ya. Hati-hati, makanya ada perselingkuhan. Itu sebetulnya berawal dari situ. Tapi kalau melihat istrinya bisa bahagia gitu ya, senang, suami pun senang. Dia akan tetap melakukan apapun yang bisa membuat istrinya bahagia. Jadi sebetulnya suami itu ingin membahagiakan istrinya. Maka jangan biarkan suami kita mencari getar-getar cinta di luar ya. Jadi getar cinta itu akan tumbuh kalau dia bisa melihat istrinya bahagia. Maka tunjukkan kepada suami bahwa diri kita berbahagia gitu. Tunjukkan kalau kita tuh bahagia gitu ya. Apapun yang terjadi itu kita bahagia. Itu. Kemudian berikutnya komunikasi ya, komunikasi. Ini memang komunikasi itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi hal yang inilah yang ringan ya, ngobrol sebetulnya itu, ngobrol. Setiap hari itu harus ngobrol. Jadi jangan sampai tidak ngobrol. Kan kemarin udah ngobrol itu nggak bisa berarti ya Bu Puri? Ya? Kan kemarin udah ngobrol. Tiap hari harus, karena anunya berbeda ya. Jadi istri itu kan butuh mencurahkan isi hatinya, ada kejadian apa hari ini, ada yang dirasakan apa, dengan anak-anak kan kadang-kadang macam-macam gitu kan, anak bagaimana, dengarkan. Jadi pada saat istri ini ngajak ngobrol ya, ngajak komunikasi, suami juga harus mau menanggapi gitu ya? Harus mau menanggapi dan sabar untuk mendengarkan. Ya. Itu mungkin sampai di sini dulu ya, mendengarkan dulu ini Mbak ya. Oke, baik Bu Pur. Ini sudah ada beberapa tips atau resep nih ya yang diberikan oleh Bu Pur untuk kita bisa selalu menjaga gitu ya, getar cinta ini masih selalu ada walaupun pernikahan sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun gitu, masih tetap cinta gitu ya Bu Pur ya. Masya Allah. Oke, kita akan lanjutkan ya Bu Pur untuk resepnya nanti, tapi kita istirahat dulu. Baik, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Belahan Jiwa, masih dengan tema menjaga getar cinta walau sudah lama menikah. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan Ibu Sri Purwaningsih atau Ibu Pur ya. Tadi kita sudah bahas gitu terkait bagaimana resepnya, bagaimana caranya dalam kita bisa menjaga cinta gitu ya. Walau mungkin pernikahannya sudah berusia lama gitu ya, sudah lama pernikahannya tapi masih ada getar cinta gitu. Tadi Bu Pur sempat sebutkan yang pertama adalah
lakukan apa yang ingin kita dapatkan. Lalu yang kedua, memberi maaf dan menyimpan hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga, membiasakan memberi apresiasi. Yang keempat, menunjukkan bentuk kebahagiaan. Dan yang kelima adalah komunikasi. Gitu ya Bu Pur ya. Tadi kita terakhir bahas terkait komunikasi dengan pasangan yang ternyata ini memang sangat penting. Kalau Bu Pur tadi sebutkan harus setiap hari gitu ya Bu Pur ya. Tidak boleh mungkin kan kemarin udah ngobrol atau besok aja deh gitu ya. Nggak bisa gitu ya Bu Pur ya, harus setiap hari kita ngobrol gitu. Dan pastinya kami juga mengundang Anda nih pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Tentunya Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, ini ada pertanyaan Bu Pur, saya bacakan dulu. Iya. Sebelum dilanjut nanti ya Bu Pur ya. Oke, ini dari Bu Yatmi di Semin. Pertanyaannya, saya bekerja tapi suami di rumah. Saya merasa ada sedikit rasa jengkel sama suami. Apakah saya berdosa ya Bu Pur gitu pertanyaannya. Iya. Ibu Yatmi ya yang ada di Semin. Jadi kalau sebagai pencari nafkah itu memang tugas utamanya adalah suami ya, bukan istri. Kalaupun istri membantu mencari nafkah itu sebetulnya hanya membantu tugas suami. Jadi kalau Bu Yatmi alhamdulillah sudah bisa mencari nafkah sementara suaminya belum begitu ya. Belum, mungkin baru di PHK atau belum, tidak mudah juga mencari pekerjaan kan zaman sekarang ini ya. Kemudian Bu Yatmi ada rasa jengkel begitu. Itu menurut saya juga wajar ya. Wajar karena seharusnya kan yang mencari nafkah suami. Saya yang di rumah kok jadi kebalik kan gitu ya. Jadi kebalik, mungkin agak jengkel, saya masih mencari nafkah, masih ngurusi rumah, masih ngurusi anak, kan capek kan seperti itu ya. Itu wajar. Tapi kemudian kita kembali kita rasionalkan kembali begitu ya Bu Yatmi ya. Jadi yang pertama, Ibu syukuri dulu bahwa ini asap dapur masih bisa mengepul keluarga dengan ibu yang banyak berperan. Disyukuri dulu Allah memberikan rezeki lewat ibu. Kita masih bisa makan ya, masih bisa beraktivitas karena saya bekerja. Pertama itu dulu. Kemudian Bu Yatmi juga bisa merasakan bisa merasakan kesenangan karena diniatkan bahwa ini adalah saya untuk membantu suami kan. Jadi saya membantu saja saya bisa mencukupi begitu. Maka semua yang Bu Yatmi lakukan itu akan dapat pahala dari Allah. Kita harus ikhlas dulu gitu Bu Yatmi ya. Biar dapat pahala. Nanti kalau kita ngerundel terus malah nggak dapat pahala kan, rugi ya. Jadi kita ikhlas, saya membantu, alhamdulillah ya Allah memberikan rezeki lewat saya untuk keluarga. Jadi ini saya bisa berperan banyak untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya bersyukur dulu kepada Allah dan nanti mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai pahala begitu ya. Jadi kalau ikhlas nanti dapat pahala. Jadi kalau kita melakukan semua dengan ikhlas itu biasanya kan tidak pernah ada energi yang habis ya. Kita selalu bersemangat begitu Bu Yatmi. Wes rapopo, wes aku sing nyambut gawe, toh aku juga bisa ternyata mengatasi semuanya. Energinya tuh selalu ada untuk bisa ngurusi rumah dan anak-anak walaupun suami di rumah gitu yang pertama ya. Kemudian saya yakin suaminya Bu Yatmi itu juga mesti nggak enak juga perasaannya kalau seperti itu. Harusnya kan saya yang bekerja, kok istri saya bekerja, saya hanya di rumah kan seperti itu. Itu juga mesti tidak enak juga. Tapi dengan Bu Yatmi menunjukkan keikhlasan, saya yakin itu malah akan menjadikan suami ibu juga tergerak untuk ya segera mencari pekerjaan begitu, cari pekerjaan. Atau paling tidak sebelum mendapatkan pekerjaan ya ikut membantu urusan rumah. Mungkin antar jemput anak yang sekolah, membantu apalah ya tugas-tugas pekerjaan di rumah seperti itu ya. Jadi Bu Yatmi juga tidak jadi tambah jengkel begitu ya. Jadi jangan lupa Bu Yatmi kalau seperti itu. Jadi pertama syukuri ya Bu Yatmi masih bisa bekerja. Yang kedua niatkan itu untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga doakan suaminya ya. Doakan supaya suami bisa segera mendapatkan pekerjaan. Jadi kita doakan dengan tulus ya. Doakan dan juga bantu suami. Mungkin ada lowongan-lowongan pekerjaan di mana atau mungkin kemampuan suami perlu ditambah apa yang Bu Yatmi bisa membantu begitu supaya suami bisa bekerja, itu baik ya. Jadi kita membantu suami, mendukung suami untuk bisa bekerja dan mendoakan. Insya Allah dengan begitu dari hasil kerjasama kita, insya Allah nanti akan menjadi keluarga yang tetap sakinah begitu. Gitu Bu Yatmi, mudah-mudahan suaminya bisa segera mendapatkan pekerjaan.
semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Yatmi tadi. Oke, kita kembali ke tema Bu Pur ya. Tadi terakhir caranya untuk kita bisa tetap menjaga getar cinta adalah komunikasi gitu. Tadi Bu Pur sudah sebutkan terkait mendengar. Apalagi nih Bu yang perlu dilakukan untuk kita bisa komunikasi dengan pasangan ini dengan baik? Jadi untuk suami ini kemampuan untuk mendengar. Karena kalau istri kan memang dia punya kebutuhan bicara ya, kebutuhan bicara tuh 20.000 per kata per hari ya. Jadi kalau itu belum terpenuhi dia tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Harus keluar cari tetangga untuk bisa diajak bicara. Maka dipenuhi biar istrinya nggak keluyuran keluar ya, didengarkan dengan baik. Dengarkan kalau istri ingin bicara, dengarkan ya. Sabar untuk mendengarkan. Dan jangan lupa ini ya, gadget ini menjadi penghalang kita. Kalau kita sudah sampai rumah, baik suami maupun istri, kalau bisa gadgetnya disimpan deh. Nggak usah pegang gadget lagi di rumah. Langsung perhatiannya adalah kepada pasangan dan kepada anak-anak. Jangan istrinya pengen ngajak ngobrol, masih pegang HP. Ya. Nanti kadang-kadang istrinya sedang curhat gitu malah buka-buka WA itu ya. Jadi jangan sampai udah gadgetnya disimpan. Jangan sampai kita terhalang komunikasi kita dengan gadget. Dengarkan dengan baik ya. Kemudian ada empati begitu ya. Kemudian dukung sepenuhnya. Kalau mungkin istrinya curhat, jangan dipotong. Istrinya masih sedang bicara gitu. Kadang-kadang kan kalau istri itu bicaranya ngalur ngidul, kalau tidak. Kadang loncat-loncat pembahasannya gitu suaminya ya, kan ini apa namanya bosen mendengar. Iki jadi mau bicara apa tuh ini ke sana gitu ya. Dengarkan saja, jangan dipotong. Laki-laki kan senangnya to the point ya. Ini gitu poinnya. Kalau istri enggak to the point. Muter-muter dulu, enggak muter terang gitu kan kalau istri itu. Sabar untuk mendengarkan, jangan dipotong pembicaraannya. Nanti kalau sudah selesai, lihat bahasa tubuh istrinya ya. Oh, istrinya tuh sedih. Wah, mah mesti kamu sedih sekali ya. Itu kita beri empati seperti itu. Terus kita dukung. Tak dukung mah, serah popo mah gini-gini. Nah, kita dukung seperti itu. Yang dibutuhkan istri seperti itu. Itu sudah apa namanya didengarkan dengan baik ya. Kemudian didukung, itu sudah cukup membuat lega istrinya. Jadi komunikasi ini harus setiap hari ngobrol minimal setengah jam ya. Kalau suaminya ada di rumah ya, tapi kalau suaminya nggak ada di rumah ya nggak usah ngobrol lewat telepon ya usah ya. Kalau pas suami ada di rumah ya, itu jadi komunikasi sangat penting. Kemudian berikutnya selain komunikasi adalah melakukan hubungan seksual secara rutin ya. Ini jadi perlu saya ungkap di sini karena ini memang hal yang penting dalam hubungan di dalam sebuah keluarga. Ini harus rutin dilakukan walaupun usianya sudah semakin menua gitu ya. Itu rutin dilakukan ya. Kata dokter yang sehat minimal gitu ya seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Jadi itu harus dijadikan sebagai itu tadi karena niat kita kan untuk ibadah ya. Ibadah jadi lakukan itu dengan niat ibadah dan ini menjadi kebutuhan khususnya bagi suami ya, kebutuhan yang sangat penting. Yang sangat penting ini. Jadi kalau tidak itu terpenuhi maka jangan menyalahkan suami kalau suami mencari di luar kan begitu ya. Jadi itu harus dipenuhi. Itu pun kita juga harus dengan sungguh-sungguh, maksudnya saat kita mau melayani suami jangan lupa ya mandi terlebih dahulu ya, syukur pakai wangi-wangian begitu ya, dan lakukan dengan ikhlas ya, lakukan dengan ikhlas. Sesudah itu dilakukan dan suami sudah merasa puas, maka getar-getar cinta dalam diri suami tumbuh itu. Hatinya jadi lembut, tumbuh itu cintanya kepada istrinya. Tapi kalau tidak ya bisa mati ya, perasaannya bisa mati. Maka kalau itu rutin dilakukan itu sama dengan kita menumbuhkan kembali rasa cinta dari suami kepada istri. Jadi pada saat suami sudah istirahat, begitu sudah bangun kembali, itu kalau istri mungkin mau mengajarkan permintaan saat itulah biasanya suami itu akan mengabulkan itu. Karena sudah lego, suami itu kalau sudah puas lego, dah istrinya mau minta diantar kemana, kalau memang ada ya minta apa akan dipenuhi itu oleh suami begitu ya. Maka itu penuhi itu jangan sampai tidak dipenuhi begitu ya, kebutuhan tentang hal itu. Kemudian akan lebih baik lagi kalau kita juga tahu tentang bahasa kasih ya. Dulu kita pernah
pernah berbicara tentang membahas tentang bahasa kasih ya. Jadi kalau kita tahu bahasa kasih pasangan kita itu akan lebih baik lagi. Jadi bahasa kasih itu adalah cara mengekspresikan cinta seseorang kepada pasangannya. Dan dia juga kalau pasangannya melakukan hal itu kepadanya, dia akan merasa dicintai. Jadi saya ulangi kembali, ada 5 bahasa kasih ya. Yang pertama adalah kata-kata afirmasi, kata-kata penguat. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Yang ketiga adalah pemberian hadiah. Yang keempat adalah sentuhan fisik. Dan yang kelima adalah waktu yang berkualitas. Jadi dengan pengamatan kita bisa tahu sebetulnya bahasa kasih pasangan kita apa. Jadi kalau umpamanya pasangan kita ini sering melayani kita. Jadi tiba-tiba umpamanya kita dalam sebuah jamuan makan, sedang jagong gitu ya. Tiba-tiba udah pasangan kita ngambilkan kita piring, ngambilkan kita minum. Itu berarti bahasa kasihnya adalah pelayanan. Senang melayani. Berarti kalau senang melayani kita, berarti bahasa kasih pelayanan senang juga kalau kita layani. Maka kita sering-sering melayani. Melayani suami kita apa ya? Kita ambilkan, bajunya kita siapkan, sepatunya kita sikatkan, seperti itu bahasa kasih pelayanan. Kalau kita melakukan itu, melayani suami kita dengan baik, suami akan merasa dicintai oleh istrinya. Maka getar-getar cintanya akan tumbuh terus itu. Kemudian kalau ada seorang istri yang senangnya dempel-dempel sama suami gitu kan, nempel-nempel terus gitu, itu berarti kan sentuhan fisik ya, senang disentuh. Maka suami jangan, aduh semua jangan deket-deket, gerah ini. Itu akan membuat susah, membuat luka istrinya. Kok suami saya nggak cinta sama saya gitu ya. Jadi kalau memang istrinya dempel-dempel, walaupun suaminya sedang keringatan, ya dipeluk gitu kan, dipeluk, jangan dipegang bahunya, ditepuk-tepuk. Jangan didorong berarti. Jangan didorong. Akan sakit hati sekali itu istrinya kalau memang bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, dielus-elus rambutnya, dibelai-belai rambutnya, ditepuk-tepuk pundaknya, ya. Digandeng tangannya. Kalau pada saat nyebrang atau jalan bareng digandeng tangannya, itu akan sangat membuat istrinya tuh merasa dicintai. Walaupun tidak pernah dibantu pekerjaan rumahnya, tapi sering disentuh itu ya. Sering disentuh fisiknya, dipegang tangannya, dielus-elus gini, senang sekali. Pipinya digini-gini, senang sekali itu. Ya, itu akan sangat merasa dicintai. Kalau istrinya ininya sentuhan fisik. Begitupun istri kepada suami ya. Suaminya kalau senang pegang-pegang gitu ya. Itu kalau istrinya kalau sedang boncengan naik motor tiba-tiba megang suaminya erat gitu, itu berarti sentuhan fisik istrinya ya. Jangan sama suaminya, malu diginikan tangannya, itu sakit hati nanti istrinya ya. Sakit hatinya itu, sakit itu di sini. Gitu, jadi itu sentuhan fisik ya. Kemudian kalau suaminya memberikan hadiah, istrinya kelihatan seneng banget. Walaupun hanya bros gitu ya, hanya bros yang nggak mahal, terus istrinya disimpan, sekali dipakai terus ya. Gitu ya. Itu berarti anunya adalah pemberian hadiah, apa namanya. Jadi sering-seringlah suaminya berikan hadiah, walaupun yang kecil-kecil gitu ya. Ngambil bunga di mana, bekas wisuda ada bunga diminta, boleh bunganya berapa helai, kasihkan sama istrinya. Istrinya akan sangat bergetar gitu artinya ya. Aduh ini ternyata ya suamiku, padahal bunga boleh minta gitu ya. Jadi pemberian apa yang kecil-kecil sering memberikan hadiah. Nih Bu, kemarin katanya pulpennya sering ketulis, saya belikan pulpen hanya 3 biji aja, senang istrinya, berarti kan perhatian banget nih. Jadi memberikan sesuatu yang apa namanya, yang berharga bagi istrinya itu berarti pemberian hadiah ya. Kemudian kalau waktu berkualitas itu, contohnya kalau umpamanya istrinya masak di dapur, lalu sibuk masak di dapur, itu suaminya manggil, Bu sini toh Mas, sini toh deket aku sini loh, duduk sini loh, kita ngobrol sini loh. Nah sering-sering kita sering dipanggil, wes engkau tak tuh kok nih lah rasa masak. Nah seperti itu berarti suaminya seneng waktu yang berkualitas, seneng ditemani ya, kemana-mana ditemani. Jadi kalau ngajak istrinya untuk pergi kemana, dia ingin ada kebersamaan dengan istrinya, berarti waktu berkualitas. Ya udah kalau memang suaminya menghendaki seperti itu, udah kita matikan kompor. Suaminya juga konsekuen, udah pengen makan apa gitu ya, untuk makan siang gitu, udah nanti kok tak tuh kok nih, nanti suaminya akan membelikan. Itu berarti waktu yang berkualitas ya. Kemudian satu lagi apa tadi yang belum? Kata afirmasi Bu. Kata-kata afirmasi. Nah kata afirmasi ini seperti tadi ya, berikan pujian ya, berikan dukungan, kemudian berikan dorongan. Nah itu seperti itu. Jadi jangan sampai
tahu suaminya atau istri melakukan apa buat dirinya, diem aja, hanya dalam hati aja berterima kasihnya, jangan ucapkan gitu ya, ucapkan ya. Ucapan termasuk ucapan-ucapan sayang gitu ya. Dirayu gitu ya. Dirayu. Ya di WA apa namanya, mengingatkan sudah minum obat belum sayang siang hari ini. Nah seperti itu bagus juga ya. Jadi ada ucapan sayang, ada ucapan apa ya, beb apa begitu ya yang sekarang itu bagus ya bagi yang memang bahasa kasihnya kata-kata afirmasi, ungkapan-ungkapan sayang, ungkapan-ungkapan romantis di lewat kata-kata itu sangat berarti bagi dirinya. Dibikinin puisi gitu ya Bu. Bagus itu benar, dibuatan puisi itu sangat menyentuh Mbak bagi yang kata-katanya bahasa kasihnya kata-kata afirmasi. Jadi kita belajar dulu untuk mengenali bahasa kasih pasangan kita. Nanti setelah itu kita belajar ya. Kita harus belajar memang ya, belajar untuk bisa saling menyenangkan pasangan. Jangan hanya ingin disenangkan saja. Jadi kita biasanya dengan memberi dulu kan, tuntunannya kan kita memberi lebih baik daripada diberi kan, maka kita memberi dulu, memberi perhatian ya, memberikan dorongan, memberikan apresiasi tadi dulu, memberi senyuman dulu ya, kita memberi dulu, kemudian nanti Allah yang akan menggerakkan hati kita untuk memberikan juga pada kita. Dan kalau kita memberi itu insya Allah kebutuhan kita ditanggung sama Allah biasanya. Kita tidak akan kekurangan ya, kekurangan apapun ya, kekurangan harta, kekurangan semuanya ya, perhatian dan sebagainya itu Allah yang akan memberikan semuanya kepada kita. Jadi insya Allah dengan kita mulai dari diri kita sendiri ya, memberikan perhatian, memberikan apa tuh tadi sesuai dengan bahasa kasihnya ya, bahasa kasihnya, insya Allah nanti kita pun akan mendapatkannya juga. Dan itu jadi getar-getar cinta tuh tetap selalu ada ya, tetap selalu ada walaupun usia berapapun mungkin sampai usia kita bersama-sama tutup usia. Dan ini jangan lupa bahwa pasangan hidup itu adalah yang menemani kita sampai usia kita tiada nanti. Maka jangan sampai menyepelekan pasangan ya. Selama masih ada anak, mungkin kita masih ada anak ya, kepada anak banyak perhatiannya, pasangan kita abaikan. Nanti kalau anak-anak sudah tidak ada ya, satu persatu mereka akan meninggalkan kita kan, berkeluarga, sudah tidak ada anak lagi, maka yang menemani kita adalah pasangan kita ya, menemani kita pasangan kita. Maka baik-baiklah dengan pasangan itu, nanti akan menjadi teman kita seutuhnya sampai akhir hayat kita. Maka ya hal-hal yang kecil lah, umpamanya ya hari Jumat kan ininya kan sunahnya memotongi kuku. Kita saling memotongi kuku kan ya, mesra toh Mbak. Mesra banget. Mesra kan ya, potongi kukunya gitu kan ya. Saling mengambilkan nasi, saling dulang-mendulang juga boleh walaupun sudah kayak resepsi jadinya. Iya. Diulang lagi. Iya betul seperti itu. Ya, jadi kan walaupun sudah tua gitu ya Bu Peri, nggak perlu ada rasa kayak aduh malu lah udah tua, ataupun ya udah kita karena sudah hidup lama bersama berdua, ya sudah cukup berdua aja, sudah cukuplah saya, berarti cinta sama kamu cinta sama saya gitu. Berarti tidak hanya cukup seperti itu ya Bu Pur ya, harus terus ada dipupuk. Iya, terus dipupuk terus. Dimulai dari diri kita itu tadi ya, memberikan perhatian, memberikan dukungan itu tadi, memberikan pelayanan terbaik. Insya Allah dengan sendirinya itu getar cinta ada terus. Iya, Insya Allah. Jadi masih terus bisa dilakukan gitu ya Bu Pur ya, walaupun sudah tua, berarti juga nggak usah malu kalau mau merayu istrinya gitu. Iya, senang istri itu kalau dirayu Mbak. Iya. Jadi suami-suami harus belajar merayu. Masya Allah, oke, luar biasa hari ini temanya dan juga materinya Bu Pur untuk bisa terus menjaga ya hubungan cinta, hubungan kasih sayang dengan pasangan suami maupun istri, yang pastinya juga tadi Bu Pur sudah sebutkan pernikahan adalah ibadah yang terpanjang gitu. Jadi kita belajar ini tidak hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Kita belajar ini untuk seumur hidup. Iya, betul. Seumur hidup kita bersama pasangan gitu ya. Ini memang waktunya sangat lama dan pastinya butuh ilmu yang nggak sedikit gitu ya Bu Pur ya. Butuh juga tadi cara-cara yang bisa dilakukan, mungkin tidak hanya 1-2 cara untuk bisa membagikan pasangan, mungkin bisa untuk dicoba cara yang lain, dicoba untuk usaha yang lain gitu ya Bu Pur ya, untuk bisa terus memupuk, untuk bisa terus menjaga getaran cinta dalam rumah tangga gitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Pur untuk materinya hari ini. Semoga tentunya juga bermanfaat untuk pemirsa dan juga pendengar gitu ya. Iya, semoga sama-sama kepada para pendengar dan pemirsa pun jangan lupa untuk mencari ilmunya, selalu menyaksikan MTA TV.
Iya, betul banget kata Bu Pur ya. Oke, terima kasih nih Bu Pur untuk hari ini waktunya. Semoga tentunya Bu Pur sehat selalu Amin. agar bisa kembali untuk berbagi ilmunya kepada pemirsa dan pendengar. Insya Allah. Iya, selamat melanjutkan aktivitas Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah berjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa, tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.